warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, kembali lagi bareng saya Wila Sarbi dari KPI 2A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan bahasan tentang sosiologi perdesaan dan perubahan sosial budaya. Nah, penasaran kan? Yuk, simak lebih lanjut. Desa secara etimologi berasal dari bahasa Sanskerta. Deca yang berarti tanah air atau tanah kelahiran. Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), desa adalah salah satu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang memiliki sistem pemerintahan sendiri. Merujuk pada buku Pembangunan Pedesaan melalui Badan Usaha Milik Desa oleh Dr. Rukin SPD, pengertian desa menurut undang-undang dan para ahli adalah sebagai berikut. Berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Menurut Rifki Sidik, desa adalah suatu wilayah yang memiliki tingkat kepadatan rendah dan dihuni oleh penduduk dengan interaksi sosial yang bersifat homogen. Dengan kata lain, masyarakat desa cenderung bermata pencarian di bidang agraris dan mampu berinteraksi dengan wilayah sekitarnya secara mudah. Perlu kita ketahui ciri-ciri masyarakat desa. Yang pertama, pekerjaannya bersifat homogen atau sama. Masyarakat desa biasanya lebih banyak bergantung pada sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Kedua, masyarakat berukuran kecil. Jumlah penduduknya tidak sebanyak di kota. Pertumbuhannya juga tidak masif, dikarenakan penduduk desa harus mempertimbangkan keseimbangan potensi alam. Ketiga, kepadatan penduduk tergolong rendah. Rasio antara luas wilayah dengan penduduknya itu kecil. Kita bisa lihat di rumah-rumah desa masih banyak sekali perkarangan yang luas dan tidak menempel dengan tetangganya. Keempat, lingkungan fisik, biologis, dan sosialnya budaya masih terjaga dengan baik. 5. Diferensiasi sosialnya rendah. Tak banyak perbedaan antara warga satu dengan lainnya. Penduduknya pun punya kesamaan dalam hal pekerjaan, adat istiadat, bahkan hubungan kekerabatan. 6. Stratifikasi sosialnya tidak terlalu mencolok. Kelas atau tingkatan sosial masyarakat desa tidak terlalu banyak dan lebar. 7. Mobilitas sosial masyarakat relatif rendah. Pekerjaan dan ikatan masyarakat yang tak terbatas membuat masyarakat tak butuh banyak bepergian. 8. Interaksi sosial masyarakat desa lebih intensif. Komunikasinya juga bersifat personal, sehingga antara satu dengan yang lainnya ini saling mengenal. Setelah kita tahu tadi tentang ciri-ciri masyarakat desa, sekarang kita juga harus tahu klasifikasi desa berdasarkan perkembangannya. Dibagi menjadi 3. Yang pertama, desa swadaya. Desa swadaya adalah desa yang bisa dianggap sebagai desa yang tertinggal. Penduduk desa yang lebih cenderung masih primitif dan terisolir dari daerah luar. Di desa ini masyarakatnya masih tetap menjalankan kebiasaan-kebiasaan nenek moyang, seperti menjalankan adat istiadat atau tradisi dan hanya bekerja untuk memenuhi kebutuhan primer. Desa seperti ini biasanya merupakan desa yang ditinggali oleh sebuah kelompok dalam waktu yang sudah lama. Pola pemikiran yang masih mengikuti leluhur inilah yang membuat masyarakat di desa swadaya belum mampu berkembang. Ciri-ciri desa swadaya yang bisa kita lihat, yang pertama, daerahnya terisolir atau tertutup. Kedua, penduduknya sedikit. Ketiga, mata pencarian homogen yang bersifat agraris. Keempat, masyarakat memegang teguh adat atau tradisi. Kelima, hubungan personalnya sangat erat. Keenam, sarana dan prasarana yang tersedia masih kurang. 7. Teknologi yang ada masih rendah atau bahkan belum ada. Kedua, desa swakarya. Desa dalam klasifikasi ini satu tingkat lebih maju dibandingkan desa swadaya. Masyarakat mulai berubah mengikuti aliran zaman dan berpikiran lebih terbuka. Adat istiadat masyarakat mulai mengalami transisi sesuai dengan perubahan yang terjadi di sosial masyarakatnya. Mata pencarian masyarakat lebih beragam dan bertambahnya lapangan pekerjaan, serta berkembangan pembangunan desa dan didirikannya sarana dan infrastruktur untuk desa. Ciri-ciri desa swakarya antara lain, yang pertama, tidak terikat dengan adat secara penuh. Kedua, terbuka dengan pengaruh dari luar daerah. Ketiga, adanya sarana pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan prasarana penunjang lainnya. Kemudian, teknologi sudah mulai digunakan masyarakat dan juga akses menuju daerah lainnya lebih mudah, serta lapangan pekerjaan yang tersedia mulai beragam. Ketiga, desa swasembada.
Desa swasembada biasa disebut sebagai desa maju atau desa berkembang. Masyarakat desa ini sudah mampu memanfaatkan desanya dan mengembangkan sumber daya yang ada untuk kegiatan pembangunan desa. Tingkat pendidikan dan perekonomian masyarakat lebih maju dibandingkan desa yang lain. Desa ini sudah bisa menemukan ide yang dimiliki, mau berpartisipasi, dan memiliki pola pemikiran yang lebih modern. Ciri desa swasembada antara lain sebagai berikut. Yang pertama, biasanya berlokasi tidak jauh dari kota atau kecamatan. Kedua, penduduknya mulai padat. Ketiga, masyarakat sudah tidak terikat oleh adat. Keempat, memiliki fasilitas yang memadai dan lebih maju. Kelima, masyarakat yang lebih kreatif dan kritis. Kemudian keenam, aktifnya masyarakat dalam berpartisipasi kegiatan pembangunan. Jadi kesimpulannya teman-teman, desa saya ini Desa Tunggir Kencana, Kecamatan Ketaun, Kabupaten Utara adalah desa swasembada karena sudah mulai maju dan berkembang, dan juga masyarakatnya sudah mulai padat, berlokasi tidak jauh dari kecamatan, dan juga fasilitasnya sudah mulai memadai. Seiring dengan berkembangannya zaman, pasti akan mengalami perubahan, baik perubahan yang dialami secara cepat ataupun lambat. Perubahan sosial dapat dikatakan sebagai pertukaran dari pola yang lama ke pola yang baru dalam hubungan sosial masyarakat. Perubahan yang terjadi pada masyarakat membutuhkan proses yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Adanya kegiatan yang terus berputar menuntut masyarakat desa kepada zaman yang semakin modern. Teman-teman bisa lihat di desa saya, yaitu di Jalan Anggrek, Desa 1, Kecamatan Ketaun, Kabupaten Utara. Dulu itu teman-teman, masyarakat di sini masih banyak menggunakan rumah kayu. Nah, seiring perkembangannya zaman, sekarang banyak masyarakat di sini sudah menggunakan rumah semi permanen. Di sini juga mengalami perubahan teman-teman. Nah, dulunya teman-teman ini disebut dengan musola. Sekarang sudah ada pembangunan juga perubahan yang disebut dengan masjid. Bisa teman-teman lihat di sini sudah ada pembangunan. Nah, sekarang teman-teman ini disebut dengan Masjid Al-Mustaqim. Perubahan lainnya teman-teman di desa saya sekarang ini yaitu dulunya jalan ini sangat jelek sekali. Dan sekarang teman-teman bisa lihat di belakang saya, jalannya sudah bagus dan sangat mulus. Selanjutnya ada perubahan pasar teman-teman. Nah, dulu di desa 1 ini teman-teman masih disebut dengan pasar tradisional. Nah, seiringnya perkembangan zaman sudah didirikan bangunan dan disebut dengan pasar modern. Nah, disebut dengan pasar KTM lagi tak. Itulah tadi materi tentang sosiologi perdesaan dan juga perubahan sosial budaya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan sosiologi teman-teman semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Bye-bye.